Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Manif TV, kembali dengan saya Oktavia Triwulandari di acara Dialog Interaktif yang bertemakan fungsi DPRD dalam pencegahan COVID-19 serta upaya DPRD dalam pemulihan dan percepatan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi virus COVID-19. Dan kali ini kita berkesempatan untuk berdialog langsung dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, yakni Bapak Mingrum Gumai. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Sehat, amin. Terima kasih Bapak telah menyempatkan waktunya untuk berdialog interaktif bersama Manif TV. Pak, DPRD memiliki peran penting dalam penanganan pandemi COVID-19, terutama melalui 3 hal, yakni pembuatan peraturan daerah, pengawasan, dan anggaran. Bapak selaku Ketua DPRD Provinsi Lampung bisa menjelaskan seperti apa peran DPRD Provinsi Lampung dalam pembuatan regulasi yang berpihak pada masyarakat terdampak COVID-19 saat ini. Yang pertama, bahwa saya sendiri juga sebagai Wakil Ketua Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Lampung juga melibatkan anggota DPRD dan sekitar DPRD di gugus tugas COVID. Itu yang pertama. Memang pandemi COVID-19 ini dari awal tentunya selaku Ketua DPRD berkoordinasi dengan Gubernur dan Forkompinda serta Dinas Kesehatan terkait baik di provinsi maupun dengan kabupaten kota. Dan kita membuat salah satu gugus tugas. Gugus tugas ini salah satu diantaranya yang pertama meng-cross-check. Ya, meng-cross-check yang pertama daerah-daerah yang diduga menjadi katakanlah zona transportasi dan lain-lain seperti Bakauni, Beranti, Stasiun PJKA, Terminal Raja Basa, terus rumah sakit yang memang dapat rekomendasi dari pemerintah sebagai rumah sakit yang diperuntukkan untuk menangani COVID baik di provinsi maupun kabupaten kota. Dan dalam hal ini juga kita juga tidak bisa memungkiri bahwa tentunya gitu loh, ini tidak bisa dikerjakan sendiri. Oleh karenanya dari pusat, provinsi, kabupaten kota bersinergi. Ini sebenarnya awalnya. Dan kembali kepada persoalan ini, gimana sih cara kita melakukan mengantisipasi ini? Yang pertama memang melakukan sosialisasi lah kepada masyarakat, ya. Di semua pihak, termasuk di pasar-pasar tradisional, di tempat-tempat kerumunan. Nah, sosialisasi ini juga melibatkan unsur TNI Polri dan satuan pengaman dari Pol PP, baik provinsi, kabupaten kota. Dan tentunya diharapkan juga ini sampai ke desa-desa oleh perangkat pemerintahan desa, baik lurah maupun kepala desa, kepala pokok, kepala kampung, dan lain-lain. Ini dulu. Baik, dari sisi pengawasan, DPRD berperan mengawasi biaya penanganan COVID-19. Mungkin bisa dijelaskan Pak, seperti apa peran DPRD Lampung dalam pengawasan anggaran COVID tersebut? Sebelum saya ke sana, saya akan jelaskan dulu, memang dalam persoalan pencegahan pandemi COVID-19 ini, Gubernur Lampung itu mengeluarkan satu Pergub nomor 45 tahun 2020 yang kita kenal adaptasi kebiasaan baru pasca new normal dalam hal ini. Namun kita melihat Pergub ini dipandang kurang cukup. Oleh sebab itu juga pemerintah daerah Provinsi Lampung melalui Gubernur dalam hal ini mengajukan Raperda tentang COVID ini, bahkan endemi penyakit lainnya yang saat ini sedang dibahas oleh DPR, dan insya Allah dalam waktu dekat ini, di bulan-bulan ini akan disahkan oleh DPR. Kenapa ini penting? Karena dalam Perda itu sendiri nantinya unsur TNI Polri termasuk aparatur sipil negara lainnya hingga sampai di perangkat desa itu diberikan kewenangan yang lebih, tidak hanya melakukan pencegahan, tapi juga mengambil satu sikap kepada siapapun yang melanggar protokol kesehatan. Ini dulu Pak payungnya. Dan dalam hal ini memang DPRD beserta pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan anggaran. Anggaran ini tentu dipersiapkan untuk penanggulangan COVID ini.
yang diutamakan alat pengaman diri. Ya, khususnya dari tenaga medis maupun para pasien. Ini penting. Nah, diutamakan hal-hal seperti ini karena apa? Ini merupakan satu keharusan yang tidak bisa kita hindari. Nah, dalam pelaksanaan ini sendiri, tentunya juga kita sebagai katakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi Lampung dalam kelembagaan DPR ini memahami bahwa dalam suasana pandemi COVID ini ada salah satu bencana kesehatan nasional yang punya implikasi dengan ekonomi. Banyaknya katakanlah beberapa perusahaan yang tutup, bahkan karyawan-karyawan di satu perusahaan, buruh, PHK dan lain-lain. Makanya juga kita melakukan satu aktivitas yang dilakukan juga oleh pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam bentuk jaring pengaman sosial, social safety net, yang tentunya ini juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintah daerah beserta DPRD mengalokasi anggaran dan refocusing anggaran. Jadi anggaran itu sendiri dialokasikan untuk itu dan fokusnya untuk itu. Nah, tentunya dalam pelaksanaannya gimana? DPRD ini kan punya fungsi pengawasan. Dan ini sudah diserahkan secara teknis operasional kepada pemerintah daerah melalui OPD terkaitnya, termasuk dinas kesehatan dan dinas lain. Nah, DPRD tidak serta-merta hanya menerima laporan. Oleh karenanya itu DPRD ini kan setiap bulan ada namanya sosialisasi perundang-undangan. Sosper setiap bulan, di luar reses. Tentunya dalam sosper itu sendiri selain memang dia punya kewajiban mensosialisasikan bagaimana protokol kesehatan yang diterapkan masyarakat, dia juga meng-cross check apa yang sudah diterima dan diberikan oleh pemerintah daerah di daerah pemilihannya masing-masing. Ini salah satu. Dan apabila diketemukan ada hal-hal yang dipandang kurang cukup, tentunya ini dibicarakan kembali kepada pihak pemerintah daerah Provinsi Lampung. Itu. Baik, dalam mengawasi program pembangunan yang dimana masing-masing komisi dituntut langsung ke lapangan. Di masa pandemi COVID-19 ini, apakah DPRD Provinsi Lampung menemukan kendala, Pak? Kalau hambatan-hambatan itu pasti ada ya, karena keterbatasan anggaran, otomatis juga keterbatasan pemberian bantuan kepada masyarakat. Itu pasti. Tapi yang paling penting, sekecil apapun, ya alokasi anggaran yang diberikan kepada masyarakat, peruntukannya pertama harus jelas, kedua tepat sasaran kepada masyarakat yang dipandang yang patut untuk menerima. Walaupun kita anggap jauh dari cukup. Ini paling penting. Nah, oleh sebab itu juga tentunya di samping berdasarkan database, ya, kita harus punya tertib administrasi, kita juga mengevaluasi dalam bentuk ke depan itu seperti apa, gitu loh, yang harus diberikan. Apakah dia umpannya atau pancingnya, gitu loh. Nah, kalau kemarin kan dalam kondisi yang memang relatif, katakanlah, sangat krusial, tentunya kebutuhan pokok lah yang harus diutamakan, gitu. Tapi ke depan ya mungkin dalam bentuk kebutuhan yang lain, yaitu lapangan pekerjaan. Jadi stimulan-stimulan yang sifatnya memang dalam jangka panjang yang harus diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Itu. Baik, Pak. Tanggapan Bapak mengenai oknum-oknum yang ada di rumah sakit yang selalu mengatakan penyakit biasa menjadi COVID-19 sehingga menimbulkan kepercayaan pada masyarakat, itu tanggapan Bapak seperti apa? Kan kita ini ada mekanisme dan sistemnya. Baik. Ya, ada institusi yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan melakukan pengecekan. Kalau memang ditemukan hal-hal seperti itu, bersifat katakanlah fiktif atau hal-hal yang patut diduga memang tidak benar, ya ditindak aja secara hukum. Gitu loh. Jadi siapapun setiap warga negara, apalagi dalam kondisi seperti ini tidak dibenarkan dalam bentuk apapun kita memanipulasi data dan lain-lain, termasuk memanipulasi pasien, tidak boleh. Baik, mungkin
beri tanggapan Pak, sekarang banyak sekali masyarakat yang tidak percaya adanya COVID-19. Bagaimana upaya Bapak agar masyarakat percaya dengan adanya COVID-19? Ya, yang pasti kan begini, memang memberikan pemahaman kepada masyarakat itu tidak gampang. Betul sekali. Tapi kita juga tidak boleh melemah akibat itu. Ya jalankan saja, hanya metode penyampaiannya mungkin yang harus kita benahi, gitu ya. Masyarakat ini kan daya pikirnya, daya serapnya ini kan tidak sama. Tapi yakinlah masyarakat kita ini cerdas kok dan bijak. Ya, keyakinan itu penting sebagai bentuk optimisme kita ya. Artinya ke bawah penyampaian kita kepada masyarakat. COVID ini kan kayak main-main virus ini. Tapi kalau mati kan beneran. Betul. Karena itu. Jadi oleh sebab itu juga masyarakat itu sebenarnya sudah ngerti kok. Orang kalau sudah kena pandemi COVID, otomatis dia harus diisolasi di suatu rumah sakit atau suatu tempat yang ditentukan, ya, termasuk yang mandiri. Nah dalam hal ini, karena ini penyakit penular, tentunya orang agak enggan, bahkan dilarang untuk besuk. Karena apabila dia mau besuk, dia harus memakai alat pengaman diri yang standar kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila ternyata pasien itu meninggal dunia, ini kan juga ada tim yang sudah dibentuk untuk menanggulangi itu. Jadi oleh sebab itu bahwa penyakit ini sangat berbahaya. Justru gitu loh. Masyarakat diharapkan mengikuti anjuran-anjuran pemerintah. Yakinlah apa yang disampaikan oleh pemerintah itu tujuannya menjaga dan melindungi masyarakat. Tidak ada motivasi lain. Agar masyarakat itu kesehatannya terjaga. Gitu loh. Ini penyakit katakanlah yang sangat berbahaya. Dan penyebarannya sampai hari ini makin hari makin bertambah. Oleh karena itu tidaklah salah kalau dalam waktu dekat ini ada peraturan daerah yang disahkan oleh DPR atas usulan pemerintah daerah Provinsi Lampung yang tentu dapat masukan dari Forkompinda dan instansi lain. Nah, dalam konteks ini ingat itu, begitu itu disahkan, aparat TNI, Polri, Pol PP dan perangkat pemerintahan sampai di desa bisa mengambil tindakan tegas. Tidak hanya denda, tidak hanya pembubaran satu kegiatan, tapi juga sanksi hukum lainnya. Ini. Baik, mungkin dari Satgas sendiri, Satgas penanganan COVID sendiri sudah semaksimal mungkin untuk mengupayakan agar masyarakat tidak berkerumun, kemudian tetap menggunakan masker dan lain sebagainya. Namun mengapa di Lampung sendiri semakin hari jumlah pasien COVID-19 semakin meningkat, Pak? Yang perlu kita ingat, pasien ini kan akibat ada klaster baru. Dengan maraknya beberapa kegiatan-kegiatan yang tidak terkontrol, misal acara-acara pesta, acara-acara pertemuan-pertemuan misalnya, event-event tertentu lah ya. Itu contoh. Yang kedua, ini kan akibat juga adanya pendatang masuk ke Lampung yang tidak bisa kita bendung. Oke. Baik melalui jalur laut maupun jalur darat serta udara. Nggak bisa kita bendung. Nah, di daerah-daerah zona pendatang ini sama-sama kita pahami juga ternyata zona merah. Dan jadi banyak di antara mereka ini yang memang sudah terinfeksi, datang ke Lampung, itu bisa nularkan. Yang kedua, dengan adanya adaptasi kebiasaan barunya normal ini, banyak di antara kita, baik masyarakat termasuk pejabat gitu loh, yang ternyata juga nyebrang keluar. Dan akibat nyebrang keluar itu mereka tertular gitu loh. Tertular gitu loh. Nah, ini problem. Oleh sebab itu juga sebenarnya selaku ketua DPR juga kita sudah menghimbau kok agar berhati-hati melaksanakan perjalanan dinas baik di luar kota maupun dalam kota. Ini prinsip. Ya, jadi prinsip hati-hati. Tujuannya apa? Kalau sudah ada di antara kita ini yang terkena, otomatis gitu. Di sekitarnya kan harus sterilisasi dan ini mengganggu meskipun pasien yang bersangkutan tidak mengendaki dia itu tertular, tapi risikonya kan muncul gitu loh, dan ini menjadi persoalan yang tidak gampang gitu loh. Baik, tanggapan Bapak melihat masih banyaknya pejabat-pejabat yang tidak menerapkan protokol kesehatan itu bagaimana, Pak? Ke depan dengan adanya Perda ini tidak melihat lagi masyarakat biasa ataupun pejabat. Setiap warga negara tunduk pada undang-undang.
Begitu ini disahkan dan diterapkan, yakinlah siapapun yang melanggar protokol kesehatan akan ditindak dengan tegas. Yakinlah itu. Baik, seperti apa pengawasan pelaksanaan Impres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19? Kan begini, Impres itu kan nggak muat misalnya tanggal 9 Desember ini ada pilkada yang dilaksanakan di beberapa daerah kabupaten, kota, atau provinsi. Dengan adanya peraturan daerah yang akan disahkan ini, KPU Bawaslu juga ikut bertanggung jawab sebagai penyelenggara dan pelaksana pilkada ini. Dia tidak hanya diserahkan kepada panitia-panitia saja. Dia harus bertanggung jawab. Dan konsekuensinya apabila terjadi pelanggaran, dia punya sanksi. Jadi ini juga penting gitu, yang selama ini tidak pernah kita perhatikan. Jadi apabila pelaksana kegiatan itu ternyata tidak menerapkan protokol kesehatan, pasti aparatur TNI Polri dan perangkat pemerintah yang ditunjuk untuk itu menstop kegiatan itu, ya gitu loh. Jadi Baik. ini pasti. DPRD juga berperan untuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran daerah untuk penanganan COVID-19. Berapa jumlah anggaran yang dihabiskan untuk penanganan pandemi COVID-19 di tahun 2020 ini, Pak? Dan berapa anggaran yang disiapkan untuk penanganan pandemi COVID-19 di tahun 2021? Kalau 2020 ini kan kemarin kita ada 246 miliar, ya bahkan sampai 600 miliaran lah ya, gitu kalau kita. Lebih dari itu juga bisa. Dan kita pandang itu masih kurang, gitu loh. Oleh karena itu, gitu loh. Tahun 2021 juga pasti dipersiapkan untuk itu. Prinsipnya sepanjang untuk penanggulangan COVID, beberapa program kegiatan bisa ditunda, ya, khususnya bersifat fisik, ya. Prinsipnya itu. Jadi tentu alokasinya sangat juga dipersiapkan untuk itu dan cukup besar. Tapi apabila ternyata terjadi, katakanlah pandemi ini agak semakin hari semakin meluas, ya prinsipnya satu, sebagai ketua DPR, saya akan menyetujui realokasi kembali anggaran dan refocusing anggaran ke depan, apapun alasannya. Karena keselamatan penduduk, keselamatan masyarakat itu di atas segala-galanya. Itu prinsip. Kalau yang lain-lain bisa ditunda. Baik, langkah apa yang disiapkan oleh DPRD Provinsi Lampung dalam memulihkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi virus COVID-19, Pak? Yang pasti kita mendorong bahwa program-program yang dilaksanakan oleh dinas instansi terkait dan pihak eksekutif itu yang benar-benar pertama dibutuhkan masyarakat, gitu loh. Jadi itu yang paling pertama. Kita tidak bisa memandang itu sama. Betul. Apa sektor pertanian, ya sektor katakanlah perikanan, atau sektor-sektor katakanlah UKM dan lain. Menurut hemat saya ini yang harus di-stressing. Jadi kita perhatikan, kita bantu gitu loh, dalam batas-batas kemampuan kita, besaran anggaran APBD yang kita ada, terhadap betul-betul yang peruntukannya memang dibutuhkan oleh mereka dan sesuai gitu loh. Ini paling penting. Baik, melihat penanganan COVID-19 sesuai regulasi dan arahan pemerintah, apakah Provinsi Lampung sudah berjalan dengan baik atau belum, Pak? Menurut hemat saya kalau berjalannya berjalan lah ya. Bahwa kekurangan itu ada, jawabnya iya. Bahwa sekarang gugus tugas itu tetap berjalan, bahkan kabupaten juga tetap berjalan. Meskipun kita pahami alokasi anggaran kita relatif terbatas, ini berjalan. Jadi TNI Polri, pemerintahan daerah, termasuk DPRD ini juga satu kesatuan yang sama dan punya semangat yang sama. Bahkan kita mengajak tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, ya sama-sama bergotong royong bagaimana penyebaran pandemi COVID ini sama-sama bisa kita atasi. Karena ini menyangkut stabilitas dan administrasi pemerintahan juga. Juga ini paling penting. Ada semangat yang bersama dan dikerjakan secara bersama-sama atau gotong royong. Itu prinsipnya. Baik, mungkin ada pesan untuk masyarakat Provinsi Lampung agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, Pak? Yang pasti diharapkan kepada masyarakat Provinsi Lampung, dalam bentuk kegiatan apapun, aktivitas apapun, jangan sampai melupakan protokol kesehatan. Ikutilah anjuran pemerintah, sebagaimana kita ketahui, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjaga kebersihan.
menghindari sedini mungkin, sebisa mungkin kerumunan-kerumunan, membatasi kegiatan-kegiatan yang dipandang tidak produktif. Oleh karena itu, bahwa juga kalau ada dari keluarga ataupun masyarakat atau siapapun dari luar Lampung, sebaiknya juga ya masyarakat yang bersangkutan itu juga menginformasikan kepada perangkat pemerintahan yang ada dan dinas kesehatan yang ada. Baik. Ya, supaya dilakukan cross check. Ya. Baik, demikianlah tadi pemirsa dialog interaktif yang membahas tentang fungsi DPRD dalam penanganan COVID-19 serta upaya DPRD dalam pemulihan dan percepatan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi virus COVID-19. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Mingrum Gumai selaku Ketua DPRD Provinsi Lampung, dan saya Oktavia Triwulandari pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.